Oke guys, kali ini gue Nuk Sadar bakal ngejelasin salah satu teknik umum untuk menjebol suatu password, yaitu dictionary attack. Bentar dulu. Nah, misalnya gini, kita pengen menjebol suatu password FB orang ya. Passwordnya ini ada akunnya orang, ini servernya FB, ini hackernya ya. Nah, kalau kita mau menjebol password itu, kalau misalnya kalian berpikir ingin mencuri database password akun seseorang dengan melewati server FB, kalian mau lewatin mustahil. Kalian kira Mark itu nggak pintar apa? Oke, jadi teknik yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tuh phishing, dan ini juga salah satunya yaitu dictionary attack. Oke, gimana sih cara kerja dictionary attack tuh? Cara kerja dictionary attack tuh gini, kan si hacker tuh harus mendownload suatu password. Gimana ya ceritanya? Jadi artinya dictionary itu apa sih? Kalau kalian ngerti bahasa Inggris, artinya dictionary itu kamus. Jadi serangan kamus password gitu ceritanya. Jadi si hacker ini dia akan mendownload wordlist.txt di internet. Kita bisa nyarinya di Google, kita cari aja, tulis aja download wordlist akun FB 2020 gitu deh pokoknya, ntar ada itu. Nah, setelah itu di dalam wordlist itu terdapat ribuan, bahkan sampai jutaan, bahkan sampai miliaran, tergantung size dari wordlistnya. Biasanya wordlist yang saya temukan tuh cuman 0,5 MB. 0,5 MB itu isinya banyak banget. Bayangin 0,5 MB tuh kayaknya ada 1000 password. Ini kan cuman beberapa, 1, 2, ini cuma ada 6 nih, kalau kalian download itu ada ratusan bahkan ribuan. Nah, cara kerjanya tuh kita bikin suatu program, bisa menggunakan bahasa Python ya. Keseringan orang pakai bahasa Python sih, makanya kalian dianjurkan pelajari bahasa Python ya. Nah, itu cara kerjanya tuh dia bakal ngecek satu-satu. Misalnya gini, password orangnya itu, password target itu adalah Sandi 03. Nah, jadi kalau di dalam wordlist kita terdapat terdapat kalimat Sandi 03, berarti itu akun bakalan kejebol. Tapi kalau nggak ada ya sampai goblok ya nggak bakal kejebol. Jadi ceritanya gini, daripada kita nyobain sandi ini satu-satu pakai tangan manual, kita login isian password, nomor HP kan bisa gantikan ID ya. Kita gampang lah ngambil ID-nya tuh. Kalian kalau nggak tahu, ntar saya bikinin tutorial cara ngambil ID-nya FB orang. Nah, jadi yang terpenting itu password yang sudah dapatkan. Jadi ini tekniknya untuk menjebol passwordnya. Wordlist, pakai wordlist. Ini namanya wordlist, ini kamus password wordlist. Jadi daftar password. Jadi kita mendownloadnya dari Google. Kalau bisa kalian download wordlist yang fresh, yang baru, terus tuh isi size-nya gede ya. Jadi semakin gede size-nya pasti semakin banyak isi password ini, dan kemungkinan berhasilnya makin besar. Tergantung sih yang bikin wordlistnya gimana. Kalau dia pintar nebak password, jadi gitu. Daripada kita ngetes satu-satu, ngetes akun 08123 nggak bisa, ngetes lagi nggak tahu, kan capek tangan. Mending pakai program, jadi programnya otomatis jalan, login sendiri. Jadi kita tinggal taruh HP, sudah biarin program jalan. Simple kan? Nah, simple. Nah, terus itu adalah serangan dictionary attack. Jadi ini nggak sepenuhnya, nggak 100% work ya. Work, cuman ya menurut saya sih paling persentase berhasilnya itu cuman sedikit, 30% lah ya. Tergantung juga sih. Kalau kalian joki ya dapat itu. Kalau kalian
pas itu. Apalagi orangnya goblok dia pasang password, apalagi dia pasang password itu yang kayak di kamus, isinya kayak di kamus bahasa Indonesia. Misalnya bikin password sayang, nah ini bikin password sayang gitu, itu tuh biasanya masuk dalam wordlist itu. Jadi kalau kalian bikin password yang kayak misalnya kata-kata biasa gitu, hati-hati itu bakal kejebol. Sering saya dapatin itu di dalam wordlist ada password yang simple gitu, banyak. Jadi kalian kalau bikin password hindari kata kunci simple gitu ya. Namanya ada lagi namanya brute force attack. Kan tadi dictionary attack ya, serangan kamus, dictionary attack. Ada lagi namanya brute force attack. Ini agak berbeda tapi sama-sama mencoba password, mencoba kombinasi password. Jadi misalnya si target passwordnya itu password target itu nggak tahu, passwordnya nggak tahu ya passwordnya. Terus kita bikin program yang bisa bisa ngurutkan huruf. Jadi program ini bakal login di FB korban menggunakan ID yang sudah kita tetapkan. Kan cari ID-nya dulu, ID korbannya berapa, ID targetnya berapa, bla 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 000011 bla bla bla. Nah terus kita login, kita masukin di codingan kita harus bikin program. Terus programnya itu otomatis dia mencoba password A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa, sampai Z nggak bisa. Dia nyoba yang kedua lagi AA, nyoba lagi yang kedua ini AA nggak bisa, AA nggak bisa, pokoknya A nggak bisa, BBB nggak bisa, CCC nggak bisa, sampai Z nggak bisa. Terus dia nyoba yang tiga AAA, BBB, CCC tetap nggak bisa, terus sampai Z ternyata tetap nggak bisa. Dia nyoba sampai hingga ini jumlahnya ini sampai 8 digit ya. Kan password tuh biasanya 8 digit 8 huruf gitu, 8 karakter. Nah terus sampai nggak bisa, dia nyoba lagi kombinasi baru, yaitu menggunakan 2 huruf yang berbeda, AB dan seterusnya, ABBBB, ACCC, ADDD dan seterusnya, sampai nggak bisa, tetap nggak bisa. Program itu kita bikin program yang pinter lah, gunakan logika kalian. Bisa kok bikin program kayak gini. Terus si program tetap nggak bisa sampai di huruf G, GAA tetap nggak bisa, lanjut GBBW, GCC. Nah sampai akhirnya di GKK, GTT, GKTTT, GKTAA, GTA sampai GKTAA. Programnya langsung lanjut ke kalimat berikutnya, GK tahu dan passwordnya ketemu, nggak tahu, jadi passwordnya bakal ketebak gini. Jadi dia nyoba huruf kombinasi password satu demi satu. Kalian bisa kok, ini bisa bikin program gini nih, nyoba. Tapi ini kalau yang ini emang sih berhasil, tapi kayaknya keamanan sekarang tuh kalau kita pakai login ini sekitar 10 kali ya, 10 kali ke 5 kali. Nggak tahu lah. Pokoknya kalau kita login berkali-kali itu nanti kebaca tuh IP sama sama apa ya? Ada itu pokoknya browser apa gitu namanya. Pokoknya nanti bakal kebaca sistem dan IP kita itu kebaca sama ini IP sama sistem kita bakal kebaca sama FB ini pinter loh. Kalian kira ini programnya Mark kalian mau bobol? FB ini disusun menggunakan bahasa Python dan beberapa database lain, Python, C++ juga dipakai di FB, CSS juga, JavaScript juga dipakai di FB. Ini banyak banget. FB ini program yang sangat canggih. Ini sudah di patch berkali-kali untuk menghindari para hacker ya. Jadi kalau kalian berhasil cara jebolin ini, bakal dibayar tuh sama Mark. Kalian kasih tahu aja bugnya di mana, terus kasih tahu cara patchnya, dibayar sama Mark itu. Ya mungkin pasti dibayar lah, Mark kan baik ya. Walaupun kadang suka nge-report FB orang tuh, yang nge-report itu sebenarnya bukan Mark itu bikin program yang bisa auto nge-report kalau si pengguna Facebook ini melakukan pelanggaran. Jadi program tuh yang ngebaca. Pintar kan, program aja bisa tahu. Kalian kalau misalnya bikin story yang mengandung unsur kekerasan atau yang sadis, ada darah-darahnya, itu bakal kesensor tuh. Kalau misalnya kalian lihat story kan, konten ini mengandung kekerasan,
baru ada tombol mata, baru ada garisnya itu. Nah itu kan program, itu yang baca nggak mungkin lah Mark ngecek satu-satu, ngecek postingan kita satu-satu, ya goblok kali, capek itu pakai program. Ya saking canggihnya program Mark itu. Jadi inilah salah satu cara untuk menjebol password seseorang menggunakan dictionary attack dan brute force attack. Ya, brute force attack. Ya cukup itu saja penjelasan gue kali ini tentang tutorial menjebol password. Logika lah, ini bukan tutorial sih, logika. Biar kalian ngerti cara kerja pembobolan password itu gimana sih. Jadi kalian nggak usah sok-sokan pakai anu lah. Yang kalau Dark FB tuh kayaknya main tebak-tebakan. Soalnya dia yang kebobol tuh kalau saya perhatikan, yang kebobol tuh yang passwordnya, misalnya ada orang nama FB-nya Putra misalnya ya, namanya FB Putra. Terus bakal Dark FB ini bakal nyoba Putra 123, Putra 1234. Nanti pas yang kebobol Putra 123. Pasti itu yang nama baru tuh angka 123 yang kebobol sama Dark FB. Jadi Dark FB ini kayaknya nih logikanya dia menggunakan beberapa informasi dan ditambahkan angka-angka gitu. Jadi gitu, kalian cuman tahu kan sudah cara logikanya buat mendapatkan password gitu. Oke, cukup itu saja penjelasan dari gua ya tentang logika brute force dan dictionary attack. Jangan lupa komen, like, and subscribe, share juga ke teman kalian biar tahu apa itu dictionary attack, apa itu brute force attack. Ya gue Nuxadar dari channel Tehek. Salam.